Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Pada kesempatan kajian kita, rutinitas kita di sore hari ini, ya, kita masih membahas ayat-ayat yang menjelaskan kaum munafikin, yang merupakan golongan yang ketiga dari tiga pembagian manusia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Baqarah. Mulai yang pertama yaitu sifat-sifat orang beriman dan sifat-sifatnya. Yang kedua adalah orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah kaum munafikun, yaitu orang-orang munafik. Tentu ada hal yang unik pada ketika kita membahas tentang orang munafik ini adalah ayat-ayat tentang kaum munafikin dalam surah Al-Baqarah ini jauh lebih banyak dibanding ayat tentang orang kafir dan orang-orang beriman. Ya. Apa faidahnya? Allahu a'lam bishawab. Tetapi memang bahwasanya bila kita melihat bahwasanya sebagai perkataan Syaikhul yang kita mengatakan bahwasanya mukmin itu al-mu'min al-khalas, mukmin yang murni itu adalah golongan yang baik. Orang kafir itu golongan yang buruk, al-khabis. Ya. Sedangkan munafikin yaitu akhbasul khabis, yang terburuk dari yang buruk itu. Sehingga akibat yang didapatkan untuk mereka di hari kiamat itu mendapatkan ancaman adab neraka yang paling keras. Ya, seperti itu. Dan tentu banyak lagi sebab-sebab yang lain mengapa adab itu keras, di antaranya memang merusaknya mereka itu lebih besar, ya, daripada apa yang dilakukan oleh kaum kafirin. Satu orang munafik bisa menghancurkan sekian jumlah besar kaum muslimin. Ya, sedangkan kalau bertempur secara fisik kafir dengan mukmin, sejarah sudah membuktikan dalam perang Badar itu 1:3. Kaum kafirin 1.300, kaum mukminin hanya 300 lebih. Ya, 1.000 dengan 313. 1:3. Ketika ada front gitu kan, bertemu langsung. Orang munafik tidak bertemu langsung tapi menghancurkan kaum muslimin itu luar biasa. Ya, memecah belah persatuan mereka dan bisa membuat kaum muslimin berperang satu dengan yang lain sesama mereka. Itu. Jadi Allahu a'lam bishawab, ya, ayat tentang munafik ini memang lebih banyak dibanding pembahasan sebelumnya pada golongan kafir dan kaum mukminin. Nah, kita sudah bahas tentang di antara perilaku orang munafik itu adalah mereka definisi munafik itu mengatakan iman padahal hatinya tidak. Ya. Dalam zahirnya mereka tentulah bisa dinilai bahwa ketika bersama kaum muslimin mereka seolah-olah mereka muslim sebenarnya. Padahal kenyataannya tidak. Mereka mencoba untuk menipu orang beriman dan Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'unallaha wa rasul, yukhadi'unallaha waladina amanu. Padahal tidaklah yang mereka tipu daya kecuali diri mereka sendiri. Makanya akibat buruknya itu tidak menimpa kepada orang-orang beriman. Akibat buruknya itu kembali kepada diri mereka sendiri. Ini menunjukkan juga pelajaran faidah kata Syekh pada berikutnya. Begitulah siapapun orang-orang yang melakukan tipu daya untuk menyakiti kaum muslimin, untuk menyerang Islam, maka akibat buruk dari tipu daya mereka itu akan kembali kepada mereka sendiri. Adapun Islam dan kaum muslimin akan tetap dijaga oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, Allah sebutkan pada ayat berikutnya tentang kondisi hati mereka, orang munafik ini. Ya, pada ayat yang ke-10, fi qulubihim marad fazadahumullahu maradha. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala menambah penyakitnya itu dari penyakit yang sebelumnya.
Mungkin kita bertanya-tanya ya, penyakit apa yang ada dalam hati mereka? Gitu. Akibat dari perbuatan tersebut, Allah sebutkan pada hari kiamat, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka mereka mendapatkan azab yang sangat pedih akibat dari kedustaan yang mereka lakukan. Akibat dari kedustaan yang mereka lakukan. Mereka menipu, pada hakikatnya mereka berdusta. Ya, mereka tidak jujur. Apa yang mereka lisankan tidak sama dengan apa yang ada hatinya. Itu dusta atau bukan? Dusta. Kelak perbuatan mereka tersebut ya akan mendapatkan azab pada hari kiamat dengan azab yang sangat pedih. Nah, sekarang kita lihat apa maksud di dalam hati mereka itu ada penyakit. Berkata Syekh Utsaimin, hadil jumlatun ismiyatun tadu ala muqsin wa tamakkuni hadil marad, ala muqsi wa tamakkuni hadal maradi fi qulubihim. Makna ya, fi qulubihim marad di dalam bahasa Arab ya, fi qulubihim marad itu susunan kalimatnya disebut dengan kalimat jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Itu sebuah kalimat yang awalnya itu dimulai dari mubtada namanya. Ada mubtada, kemudian ada penjelas mubtada namanya khobar mubtada. Kalau bahasa kita mah yang pernah belajar bahasa Indonesia ya, kalau belum pernah belajar Indonesia juga bingung kita jelaskan dari sisi bahasa Indonesia juga. Ya, jumlah ismiyah itu artinya kalimat yang dimulai dengan subjek predikat. Itu namanya kalimat ismiyah dalam bahasa Arab. Ya. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat yang dimulai dari kata kerja. Seperti kalau kalimat yang ada kan subjek kemudian kata kerja. Seperti Muhammad pergi ke pasar. Kalau pergi Muhammad ke pasar, kalimatnya betul atau tidak? Salah. Kecuali kalau mungkin di sebagian daerah ada ya, seperti ada kan orang itu yang tidur makan ayam saya misalnya gitu kan. Saya di belakang gitu kan misalnya. Gitu. Ada berapa budaya seperti itu. Tapi bahasa Indonesia tidak. Tidak ada. Misalnya saya ke pasar. Pergi kamu ke dapur. Itu salah. Nah, dalam bahasa Arab itu ada. Kalau kalimat dimulai oleh subjek, saya pergi ke pasar, itu namanya kalimat ismiyah. Dalam bahasa Arab boleh dibalik, pergi saya ke pasar. Boleh. Disebut dengan apa? Kalimat fi'liyah namanya, jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dari kata kerja. Ya. Nah, subjek yang dalam kalimat berikutnya adalah predikat. Nah, dalam bahasa Arab predikat itu lebih luas. Punya istilah tersendiri. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu beda. Ada namanya verb, ada namanya complement kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu disatukan menjadi namanya khobar. Jadi udah menjamak gitu. Kalau bahasa Inggris diurai, kalau bahasa Indonesia di satu sisi, itu punya istilahnya masing-masing. Nah, dalam bahasa Arab, beberapa bentuk yang berbeda-beda tadi itu disatukan dengan nama khobar. Jadi kalimat dimulai subjek, ya, kata penjelas, kata yang datang setelahnya itu untuk menjelaskan subjek itu namanya khobar. Khobar namanya. Khobar itu ya yang ma yufidu ma'nal mubtada, maknanya ma yufidu ma'nal mubtada. Sesuatu yang menjelaskan dari kondisi si subjek. Itu khobar namanya. Subjeknya sedang bekerja, subjeknya sedang tidur, menjelaskan proses subjek seperti gini. Ya, saya polisi. Maka polisi itu penjelas saya. Saya tidur. Tidur itu menjelaskan saya. Gitu kan? Seperti itu. Saya ada di dapur. Ada di dapur itu menjelaskan saya. Nah, dalam bahasa Arab itu dirangkai menjadi satu namanya khobar. Kalau dalam bahasa kita beda.
Kalau dia kata kerja baru predikat. Kalau dia misalnya saya ada di pasar, maka di pasar itu keterangan tempat, bukan predikat dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Inggris juga istilahnya beda lagi. Ada verb, ada complement namanya dalam bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Nah, indahnya bahasa Arab itu komplit. Satu ini udah bisa menjelaskan dari berbagai macam sisi. Ini khobar. Nah, kalimat dalam ayat yang kita bahas ini, Al-Baqarah ayat 10 ini, asal mulanya adalah gini. Al-maradu fi qulubihim. Penyakit itu ada di hati-hati mereka. Awal mulanya begitu. Al-maradu subjek. Penyakit itu ada di hati-hati mereka. Ya. Subjeknya apa? Penyakit. Apa penjelas subjeknya yang kita namakan khobar? Itu adalah apa? Di dalam hati-hati mereka. Nah, ini boleh dibalik. Ya, menjadi fi qulubihim maradun. Alif lamnya dihilangkan. Ya, subjeknya disimpan di belakang, khobarnya fi qulubihimnya disimpan di depan. Dan itu punya istilah namanya fi qulubi khobar muqaddam, maradun menjadi apa? Mubtada muakhar namanya dalam istilah bahasa Arab. Ya. Nah, kata Syekh Utsaimin, hadhi jumlatun ismiyatun. Fi qulubi maradun, ini adalah kalimat dalam bentuk jumlah ismiyah namanya. Yaitu terdiri dari apa? Subjek dan penjelas subjek. Ya, hanya saja susunannya penjelas subjeknya disimpan di depan. Ya. Tadullu ala muksi wa tamakuni hadal marfi qulubi, menunjukkan, bayangkan itu, susunan kalimat saja itu memiliki makna yang unik. Kalimat jumlah ismiyah ini, kata Syekh Utsaimin, di dalam hati mereka ada penyakit. Ini menunjukkan bahwasanya penyakit itu memang sudah kokoh bercokol di dalam hati-hati mereka. Mungkin coba kita mengatakan ada penyakit di dalam hati-hati mereka. Mana yang lebih kuat? Dan kita mengatakan di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Mana yang lebih kuat? Jawabannya yang menunjukkan penyakit itu bercokol kuat pada kalimat ketika apa? Di dalam hati mereka ada penyakit. Di dalam hati mereka Allah tunjukkan dulu posisinya penyakit itu. Menunjukkan apa? Tadu'ala muksin wa tamuk hadal marad. Menunjukkan apa? Bahwa penyakit ini telah bercokol kuat di dalam hati-hati mereka. Ya. Dan penyakit terus bertambah dan akhirnya menjelma menjadi kemunafikan. Apa sih sebenarnya penyakit itu? Penyakit itu adalah apa? Yuridul kufra. Kita udah sedikit singgung kemarin pada pertemuan yang lalu. Yuriduna al-kufra. Apa itu? Menginginkan kekafiran. Kalau bahasa kita itu ada apa? Membangkang. Pokoknya selalu ingin menjadi oposisi. Tidak ingin ikut. Tidak ingin setuju. Ya. Jadi salah satu karakter orang kafir itu, kemudian mungkin ketika disembunyikan kekafiran menjadi orang munafik namanya, ya, itu adalah apa? Dia tetap mempertahankan penyakit kafir. Kekafiran itu adalah penyakit. Tidak menerima kebenaran itu adalah penyakit. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satu yang menyebabkan seseorang itu masuk neraka adalah apa? Ketika dia menolak kebenaran yang kita sebut dengan nama apa? Kesombongan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada
kesombongan. Qalu, ya, para sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, idza kana rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa la hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana seseorang ingin pakainya bagus, sendalnya bagus? Itu sombong bukan? Apa jawab Rasulullah SAW? Faqal, "Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ini penting ikhwas sekalian, karena kadang-kadang kita lihat ada orang punya mobil baru, wah baru juga punya mobil baru, sombong. Baru juga punya jam baru, sombong. Baru juga punya sepatu baru, sombong. Nah, itu salah definisi itu. Itu langsung mengatakan apa? Sesuatu yang menggambarkan bagus-bagus, itu indah. Itu kenikmatan dari Allah. Bukankah Allah berfirman, "Fa bi ni'mati rabbika fahadits." Terhadap nikmat Rabbmu, maka bicarakan. Ana mau tanya sama antum, Nabi Sulaiman kaya atau tidak? Kaya, tapi bukan kaya ente. Kaya dia tapi. Kayanya luar biasa. Bukan saja kaya, tapi apa? Superhero. Superhero. Jadi kalau orang-orang barat sana, mereka menggambarkan superhero yang fiksi, namanya Superman, yang CD-nya itu di luar. Nggak malu ya, gitu. Tapi fiktif. Tapi dalam Islam kita punya superhero yang real. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Itu superhero, real itu. Coba, Superman terbang tidak? Sulaiman juga bisa terbang, kendaraannya angin. Real itu, bukan cerita fiksi. Ya kan? Coba lihat. Ya. Kalau Superman dalam gambar-gambar menceritakan mengalahkan makhluk angkasa segala macam. Tapi dia tidak bisa mengalahkan jin. Sulaiman jin bertekuk lutut menjadi anak buahnya kabeh. Sakti tidak? Sakti mandraguna dan multiguna gitu. Itu Nabi Sulaiman. Semua hewan-hewan yang ada dia mengerti bahasanya. Superman nggak bisa begitu. Sakti tidak? Luar biasa. Wah cerita Sulaiman luar biasa ya. Singkat cerita begini. Ketika ada seorang ratu yang sombong menyembah matahari dan tidak mau tunduk pada dakwah Sulaiman, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tuh ratu sama kerajaannya pindah di depan kerajaan Nabi Sulaiman. Dan bertekuk lutut di situ mengakui kemegahan dan kebesaran kerajaan istana Nabi Sulaiman. Lihat apa perkataan Nabi Sulaiman ketika itu. Hada min fadli rabbi liyabluni ashkur am akfur. Ini semua merupakan karunia Robku untuk menguji diriku. Apakah aku pandai bersyukur ataukah aku kufur. Ya. Maka Nabi Sulaiman memilih untuk apa? Memilih untuk mengembalikan semua kelebihan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang ya, kita berbicara tentang masalah penyakit orang-orang kafir. Berupa apa? Tidak menyukai, tidak menerima kebenaran. Maka kesombongan yang membuat seseorang itu masuk neraka. Ya, itu tidak berarti bahwasanya seseorang itu melupakan nikmat. Nabi Sulaiman berikan kenikmatan segala macam, tetapi apa? Dia pandai bersyukur. Maka jangan sampai kita salah mendefinisikan sombong ya. Yang kata Rasulullah, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji darah tadi. Kalau ada yang bertanya, apakah seorang yang ingin bajunya baru, ya sandalnya bagus, gitu sombong? Langsung mengatakan tidak. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nabi Sulaiman memiliki berbagai macam hiasan dunia, tapi dia tidak termasuk sombong. Karena pandai bersyukur. Maka jangan sampai kita menilai baru punya rumah baru, mobil baru sombong. Bukan.
Bukan itu. Allah suka dan seperti itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nikmat Allah. Kemudian Rasul menjelaskan makna sombong itu adalah apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas. Ketika seorang itu apa? Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bukan nggak boleh punya mobil gitu. Tapi kalau punya mobil kemudian merendahkan orang pakai sepeda. Lu pakai sepeda miskin lu. Nah sombong dah kena. Ya kan? Bukan nggak boleh punya mobilnya men. Bukan nggak boleh punya rumah yang bagus. Ya boleh. Tapi jangan dijadikan itu sebagai sebab untuk apa? Merendahkan orang lain. Allah tidak mengharamkan kita menikmati hiasan-hiasan dunia yang ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tapi jangan sampai membuat kita apa? Merendahkan orang lain, dan lebih berbahayanya jika datang kebenaran ternyata dari orang yang rendah secara ekonomi dan hiasan dunianya sedikit, kemudian dia menolak. Kenapa? Yang menyampaikannya ini nggak level gitu misalnya. Karena sudah masa kita raja, kita orang besar, kita orang kaya, yang ceramain kita orang miskin. Nggak level lah gitu kan. Udah kena sudah. Yang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Dan itulah salah satu ya sifat kekufuran. Makanya kan beberapa orang-orang tokoh Arab itu protes. Mengapa kok Rasul itu bukan tokoh-tokoh yang besar yang ada di Mekah dan di Taif gitu kan? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin fi qaryataini azim. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada dua orang tokoh Mekah? Ya. Kepada apa? Kepada seseorang yang merupakan dua tokoh Mekah gitu. Padahal Muhammad kan nggak kaya. Gitu kan? Bukan orang yang terkenal, nggak terkenal sebagai apa? Tokoh kabilah, tidak. Mengapa itu Al-Qur'an diturunkan kepada yang jelas tokoh gitu kan? Maka mengatakan ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Nahnu ya qasamna bainahum ma'isha fil hayati dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin ya liyajziyahum ba'dum ba'd sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang berdoa untuk membagi-bagi rahmat Rabbmu? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang membagi urusan kehidupan mereka di dunia. Allah tinggikan sebagian derajat yang lain dengan derajat yang sebagian yang lain. Ya. Untuk kemudian satu nilai itu bisa saling memberikan manfaat. Ya, seperti itu. Tapi rahmat Rabbmu itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Lihat, mereka tidak ridho. Kerasulan itu, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah penyakit. Yuridun al-kufr. Dalam hati mereka penyakit apa? Yaitu menginginkan kekufuran, menolak kebenaran. Ya. Fazadahumullahu maradha ala maradhihim. Maka Allah tambah penyakit mereka dengan penyakit berikutnya. Dan ada sebuah wejangan dari Syekh Utsaimin yang berharga buat kita. Ini kalimat dari beliau. Annal iradat allati fil qulubi ibaratun an salahil qulubi wa fasadiha. Sesungguhnya keinginan-keinginan yang ada dalam hati itu merupakan ungkapan apakah sang pemilik hati itu dia baik atau tidak hatinya. Paham tidak ini? Kayaknya nggak paham ini, tidak diam aja. Diam itu banyak makna ya. Sesungguhnya keinginan-keinginan hati itu ya itu merupakan apa? Gambaran atau ungkapan dari sang pemilik hati. Apakah hatinya itu baik atau buruk?
Orang yang hatinya buruk pasti keinginan juga yang buruk-buruk. Orang yang hatinya baik pasti inginnya yang baik-baik. Ngapain sih datang ke masjid? Pengen cari pahala. Insya Allah nih hati orang baik. Kenapa sih ingin mau sholat di masjid? Ingin dapat pahala sholat berjamaah. Insya Allah tuh hati orang tuh baik. So, kalau memang hati orang tuh buruk, dia nggak akan suka kepada tempat-tempat yang baik. Ya, makanya kita nih kok datang ke masjid gitu ya, lihat ada para jamaah tuh sholat gitu. Mungkin ada sebagian sholat mereka yang belum baik ya, belum, mungkin gambarannya mungkin kok agak tinggi mah belum khusyuk gitu kan, atau belum bagus. Husnuzonilah, insya Allah hati orang ini baik. Karena kalau hatinya buruk dia nggak akan mau ke masjid. Iya, husnuzoni gitu. Itulah di kaidahnya. Bila sang pemilik hati itu baik, maka keinginan akan baik-baik. Sehingga dengan bahasa ungkapan Syekh Utsaimin, keinginan-keinginan yang muncul dalam hati itu merupakan ungkapan sejatinya siapa sang pemilik hatinya. Apakah pemilik hati itu adalah pemilik hati yang baik atau pemilik hati yang buruk. Ya. فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ يُرِيدُ خَيْرًا فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى السَّلَامَةِ وَصِحَّتِهِ. Jika ya, hati itu ingin kebaikan, nah ini menunjukkan atau menjadi petunjuk akan selamat dan sehatnya hati itu. Wa idza kana syarra fa huwa ala maradihi wa illatihi. Sebaliknya, bila hati itu menginginkan keburukan, maka menunjukkan bahwa hati itu punya penyakit. Dari sini bisa kita pahami ya, yang disebut dengan penyakit hati itu ya, apapun bentuknya, ketika seseorang itu ingin keburukan, itu penyakit. Apapun bentuknya. Melanggar lalu lintas, baik apa buruk? Hah? Buruk. Sekarang disebut dengan tertib. Kalau pakai helm itu baik apa buruk? Atau kalau pakai motor pakai helm atau tidak? Berarti kalau nggak pengen pakai helm berarti ada penyakit tuh. Benar nggak? Kenapa? Nggak suka kebaikan. Karena pakai helm kan baik. Simple loh ya. Berjenjang-jenjang memang jenis penyakitnya. Ada penyakit biak, ada penyakit ringan, ada penyakit sedang, ada penyakit berat. Penyakit berat itu adalah apa? Memilih untuk tetap kafir. Itu udah penyakitnya udah berat itu. Ada yang ditampakkan, ada yang disembunyikan. Hebatnya kerusakan orang munafik, dia bukan saja menampakkan keburukan, tetap menampakkan keburukan, tapi dia juga ingin kehancuran kaum muslimin dari dalam. Itu luar biasa itu. Berarti apa? Penyakitnya benci kepada selalu bertenang kekufuran. Bukan saja dia bertenang kekufuran, tapi dia juga ingin apa? Keimanan itu lenyap yang ada pada orang lain. Kalau dia saja kafir, ini sudah berat. Tapi menginginkan orang beriman kafir, menginginkan orang beriman binasa dengan cara menyusup dan menyembunyikan diri, ini penyakit udah level tinggi itu. Levelnya udah level tinggi. Ya ini ya, ini kita belajar tafsir tentang kaum munafikin itu menjadi introspeksi juga sih buat kita tentang hati kita gitu kan. Kita ini seorang pemilik hati yang baik atau pemilik hati yang buruk. Ya, yang jelas mah kadang baik, kadang buruk ya. Gitu. Kadang-kadang masih suka melanggar gitu kan. Benar ya? Itu. Utang itu dibayar, batur nagih kalau kadi. Kalau kadi ambek itu galakan dia, padahal dia yang utang, yang nagihnya malah. Kan ada ya orang yang ditagih utang, galakan dia daripada yang nagih utang. Benar nggak? Gitu. Berarti apa? Saat itu hatinya punya penyakit tuh. Nah itu menjadi apa? Bahan introspeksi dan muhasabah kita.
Kita ingin pasti. Kalau ideal bahwa hati kita nggak punya penyakit, nggak mungkin. Karena manusia pasti apa? Ada saja berbuat dosa. Tapi kita belajar ini ya agar apa? Kita memiliki ilmu, paling tidak kita bisa apa? Mulai mencoba untuk meminimalisir penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dikurangi dikit-dikit gitu kan, sehingga menuju kepada kesempurnaannya. Itu pelajarannya buat kita. Kalau sudah hati nih, apapun bentuknya ya, saya ingin ulangi. Kalau sudah hati kita apapun bentuknya itu suka kepada keburukan, saat itu kita sudah sedang tertimpa penyakit. Apapun itu bentuknya, tinggal lihat kadar penyakitnya, kadar kesalahannya. Ya, seperti itu. Ya, sering memberikan contoh itu, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Itu buruk apa baik? Ketika kita menyepelekan itu, berarti kita sedang tertimpa penyakit. Tertimpa penyakit. Nah, artinya di sini kita harus terus belajar untuk apa? Mencintai kebaikan. Itu pelajaran buat kita orang beriman. Orang munafik mempertahankan kufuran dan menginginkan orang sama seperti dia. Kita sebagai orang beriman apa? Kita harus mencintai kebaikan dan menginginkan agar orang yang buruk berubah menjadi baik. Orang kafir berubah menjadi mukmin. Orang munafik menjadi mukmin yang sejati, tidak setengah. Itu orang mukmin, menginginkan kebaikan, bahkan keburukan pada orang lain dia gak suka. Dia orang itu berubah. Itu orang mukmin. Sekarang contoh yang lain, kita agak perluas ya. Kalau ada orang tertimpa musibah, kemudian kita suka, itu buruk apa baik? Buruk. Maka ketika hati kita mendengar ada seorang yang dapat musibah, rasain loh. Ya, dia terkena penyakit fisik, ente terkena penyakit hati. Gitu. Dia punya usaha bangkrut, syukur bangkrut. Gitu. Dia belajarnya nggak beres-beres, syukur nggak beres. Senang lihat orang susah. Mestinya apa? Mestinya jadi jangan senang melihat orang susah. Sebagaimana jangan susah melihat orang senang. Paham tidak? Apa bedanya? Apa bedanya senang melihat orang susah dengan susah melihat orang senang? Dua-duanya baik, dua-duanya buruk atau dua-duanya jelek? Dua-duanya buruk atau dua-duanya jelek? Dua-duanya dua-duanya buruk ya, dan dua-duanya jelek. Ya, cuman kalau susah melihat orang senang namanya hasad. Senang melihat orang susah namanya dolim. Gitu. Judulnya aja beda, tapi dua-duanya buruk. Gitu. Ya, yang baik apa? Kita merasakan kesusahan orang lain, apalagi saudara kita sama muslim. Dan senang melihat orang lain senang walaupun kita susah. Itu punya hati yang seperti itu tuh nggak mudah. Butuh kebesaran jiwa. Butuh latihan. Butuh perenungan. Butuh muhasabah. Dan yang jelas butuh pertolongan dari Allah untuk melembutkan hati. Itu. Butuh pertolongan dari Allah untuk melembutkan hati. Ya. Baik. Haulai qulubuhum turidul kufra li'annahum yakhuluna li syayatinihim idza khala ilaihim. Kaum munafik ini hati mereka itu menginginkan kekufuran. Ya, oleh karenanya mereka menyampaikan kepada teman-teman setan mereka dari kalangan manusia juga tentunya. Ya, ketika mereka berlalu dari hadapan kaum muslimin, bertemu dengan orang-orang kafirnya,
Apa kata mereka? Ya, inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Kami ini tetap bersama kalian dalam kekufuran. Tadi bertemu orang beriman itu hanya apa? Hanya sandiwara. Hanya berpura-pura. Sejatinya kami tetap bersama kalian, wahai orang-orang kafir, gitu. Ini menunjukkan bagaimana penyakit mereka itu apa? Demikian dahsyat. Bangga dengan kekufurannya. Bangga dengan kekufurannya. Begitu pula, siapapun yang bangga dengan kejahatannya, maka berarti juga punya penyakit. Saya itu udah bunuh orang, berapa orang udah saya bunuh. Bangga, punya penyakit. Oh, namanya uang kas negara udah saya korupsi, udah banyak itu. Lu aja masih dikorupsi udah bangga. Aneh, korupsi banyak biasa-biasa aja. Itu punya penyakit tuh. Bukan tawadu itu namanya. Salah mendefinisikan tawadu, salah tempat. Itu. Bangga dengan keburukan itu penyakit. Ya. Adapun membersihkan hati adalah apa? Kita berusaha untuk ya menghadirkan malunya kita dengan masa lalu kita karena pernah melakukan keburukan malu. Ya. Maka penyakit fahada maradun zadahumullahu bihi maradan ila maradim hatta balagu ila mautil qulub wa adami ihsasiha wa syu'uriha. Allahu Akbar. Penyakit ini Allah terus tambahkan dari satu penyakit dengan penyakit berikutnya sampai ya mencapai titik matinya hati. Wa adamu ihsasiha wa syu'uriha, dan bahkan tidak bisa merasakan lagi. Tidak bisa merasakan lagi bahwa ini adalah buruk. Ada saya pernah dapat suka dapat kiriman status gitu ya. Menukil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Di dalam kitab tersebut, Ibnu Qayyim berkata bahwasanya orang yang terus berbuat maksiat bisa jadi sampai pada puncaknya dia tidak merasakan lagi kelezatan kemaksiatannya. Bisa jadi dia tidak merasakan lagi kelezatan maksiatnya. Walaupun begitu, dia tetap tidak bisa meninggalkannya. Padahal sudah tidak lezat. Tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Itulah bahayanya maksiat. Candunya itu lebih dahsyat daripada candu-candu dunia berupa narkoba. Mungkin masih ada lezatnya ya, orang yang candu itu ya. Tapi maksiat, dia sampai pada puncaknya, orang itu bisa tidak merasakan lezatnya maksiat, tapi meskipun begitu, dia tidak bisa meninggalkan kemaksiatannya. Itu bahayanya maksiat. Ya. Ini penyakit. Jadi, demikianlah penyakit yang sudah ditambahkan, yang sampai membuat matinya hati itu adalah tidak lagi bisa merasakan buruknya kemaksiatan. Itu hati sudah mati. Ada sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Ahmad Farid. Syekh ini. Ya, Profesor Dr. Ahmad Farid. Bukunya berjudul Tazkiyatun Nufus wa Maratibiha. Yaitu tentang membersihkan hati. Ya. Dinukilkan itu kumpulan dari yang diambil dari tulis-tulisan Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Rajab Hambali, dan juga dari Al-Imam Al-Ghazali dari beberapa kitab Ihya Ulumuddin. Ya, seperti itu. Di sana disebutkan bahwasanya min alamati maradil qulub, di antara tanda sakitnya hati
hati yang berpenyakit ya, bukan sakit hati karena kecewa sama ini gitu, sama orang, bukan. Di antara tanda hati yang berpenyakit, salah satunya apa? Tidak menderita, tidak merasakan tidak menderita akibat luka maksiat. Tidak menderita akibat luka maksiat. Antum kalau luka fisik menderita tidak? Misalnya ada luka di ujung jempol, bengkak tah? Menderita tidak? Menderita. Berarti badannya sehat tidak? Maksudnya normal tidak? Normal. Orang yang normal bisa merasakan apa? Sakitnya luka yang ada pada badannya. Berarti badannya itu normal. Saraf-sarafnya berfungsi. Bisa merasakan ya sakitnya luka pada badannya. Maka begitu pula lah hati yang sehat adalah hati yang tersiksa akibat dosa. Itu hati yang ya, itu hati yang sehat. Maka hati yang berpenyakit tidak merasa tersiksa akibat dosa yang dia kerjakan. Dan bila sudah sampai menikmati dan tidak merasakan luka sama sekali, maka hatinya bisa jadi sudah mati hatinya. Seperti itu. Kita sebagai manusia banyak dosa tidak? Banyak. Melakukan kesalahan tidak? Melakukan. Tapi jaga kebersihan dan kesehatan hati kita dengan cara apa? Hadirkan selalu tersiksanya batin kita akibat dosa-dosa tersebut. Kenapa? Mempertahankan siksaan batin kita akibat dosa yang kita kerjakan, ini akan menghantarkan kita untuk selalu apa? Istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun." Setiap anak manusia itu banyak melakukan dosa. Lafadznya kan khatta'un, bukan khati'un. Bukan khati'un. Kalau orang berbuat dosanya hanya satu kali, namanya khati'un. Bisa jadi kesalahan tambah sengaja malah. Tapi kalau dilakukan berulang-ulang, namanya khatta'un. Rasulullah menyebutkan, kullu bani Adam khatta'un. Setiap manusia apa? Akan melakukan dosa yang berulang dan berulang. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa yang berulang adalah mereka yang selalu mengulang tobatnya. Lapa juga tawwabun, bukan taibun. Bagaimana agar kemudian dosa yang kita lakukan terjadi, itu kemudian bisa kita ikut dengan taubat? Jawabnya apa? Menjaga keresahan batin kita akibat dosa yang kita kerjakan. Dijaga rasa itu. Ya, jangan sampai itu hilang. Kalau itu sudah hilang, maka hati sedang menuju kepada kematiannya. Sementara orangnya tidak sadar. Ya. Baik. Orang-orang munafikun, perilaku mereka yang seperti tadi, mereka terus menjaga kekufurannya. Ya, bersandiwara di hadapan orang beriman. Ya, akibat dari sikap mereka tersebut, Allah tutup ayat tersebut dengan ancaman, walahum adabun alim. Mereka akan mendapatkan adab yang apa mana alim? Alim bukan alim bahasa Sunda ya. Itu bahasa Sunda mah alimen gitunya. Adabun alim, adab yang alim itu syadidun adimun kasirun. Adab yang syadid. Syadid itu keras. Azim, besar. Kasir, banyak. Misalnya hukuman bagi seseorang, misalnya dia dihukum dengan apa? Dengan ditusuk pakai jarum. Satu. Nyeri nggak? Sekarang jarumnya satu tapi gede. Nyeri atau tidak? Tambah tidak nyerinya?
Bagaimana kok jarumnya banyak? Tapi itu mana alim? Ya besar, ya keras, ya banyak. Itu mana alim? Mengumpulkan semua, ya apa ya? Allah memilih satu lapat, itu mengumpulkan semua siksaan udah. Dia nggak punya pilihan kecuali menderita penderitaan yang tak bertepi. Adabun syadid, adabun alim. Seperti itu. Beberapa tempat memang Allah menyebutkan adabun azim, adabun syadid. Tapi orang munafik Allah pilih lafaz alim. Keras, besar, dan banyak. Ya. Walaupun namanya penderitaan itu kadang-kadang bisa disebabkan karena kerasnya saja, gitu kan, tidak menderita. Ya. Tapi orang munafik Allah kumpulkan pada 3 lafaz tersebut. Dan ini terjadi karena memang tempat mereka adalah apa? Fidarkil asfali minan nar, berada di kerak neraka. Ketika fisik mereka mendapatkan azab, maka itu dirasakan kepedihannya, penderitaannya oleh badan-badan mereka. Lalu bagaimana Allah mendapat penderitaan mereka dengan kepedihan jiwa mereka? Allah sebutkan dalam ayat yang lain di surah As-Sajdah ayat 20. Allah tambah penderitaan fisik mereka dengan penderitaan batin mereka. Ya. As-Sajdah 20 firman, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum duqu adaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Tiap kali mereka ingin keluar dari neraka itu, kalau tiap kali mau keluar berarti posisinya udah di tengah atau dekat pintu? Dekat pintu. Dekat pintu. Tiap kali mereka akan keluar, berarti apa? Ada harapan mereka akan apa? Akan selamat dari open gitu kan, seperti itu. Tiap kali mereka akan keluar, dilemparkan kembali ke tengah. Lalu dikatakan kepada mereka, ini rasakan adab neraka yang dulu kalian dustakan. Ini penderitaan batinnya. Apa? Harapannya Allah putuskan. Sudah tak punya harapan. Dan itu selama-lamanya antum bayangkan. Kita kalau sakit fisik atau sakit hati, masih hidup di dunia, kita masih berharap kita disenangkan pada waktu yang lain, pada waktu yang akan datang ya. Mungkin nanti ke dokter dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita makan obat, insya Allah sembuh, senang lagi kita. Ada harapan penyakit itu hilang. Demikian juga penyakit hati, ada harapan. Misalnya kita sedih, ya ada harapan ke depan nanti gembira lagi. Sekarang susah, mungkin ke depan ada harapan kita. Tapi lihat, orang-orang kafir, apalagi orang munafik, harapan itu nggak akan ada. Mengerikannya luar biasa itu. Harapan itu nggak akan ada. Tak bertepi. Ini penderitaan batinnya. Itu yang batin Allah berikan kepada mereka. Ya. Sudah tak punya harapan sama sekali. Dan itu disebabkan apa?
walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Itulah akibat ketika mereka melakukan kedustaan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya azab itu tidak semata-mata Allah berikan kepada manusia tanpa ada sebab dari perilaku mereka ketika di dunia. Perlu dicatat baik-baik oleh kita. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan manusia sebagai penghuninya, Allah tidak pernah kosongkan bumi ini dari agama. Allah selalu utus Rasul secara estafet. Cuma di antara Rasul itu ada yang Allah ceritakan kepada kita, ada yang tidak. Yang Allah ceritakan jauh lebih sedikit daripada yang tidak Allah ceritakan. Yang Allah ceritakan sekitar 25. Sisanya mungkin ribuan. Sebagian ulama menyatakan 25.000 Nabi dan Rasul. Banyak. Dan rentang waktu dari Nabi Adam sampai itu generasinya sudah sangat banyak. Allah tidak pernah mengosongkan manusia itu dari Rasul. Nah, ketika mereka memiliki kekufuran, kenapa kita katakan kufur? Karena apa? Karena dakwah iman, dakwah mengajak kepada keimanan. Ketika mereka menolak ajakan keimanan, berarti mereka memilih untuk kufur. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak semerta-merta langsung mengadab tanpa ada sebab. Maka diadabnya orang munafik, termasuk para kaum orang-orang kafir, termasuk orang-orang maksiat dengan mukminin, itu ada sebabnya. Kenapa? Karena kemaksiatan, pembangkangan, kekufuran dan perbuatan-perbuatan dolim mereka kepada diri mereka sendiri. Mengapa orang yang berbuat dosa dikatakan dia mendolimi diri mereka? Mengapa? Jawabannya apa? Karena kemaksiatan yang dia lakukan nanti siksanya akan kembali kepada dirinya. Makanya dikatakan dia mendolimi dirinya sendiri. Kemaksiatan itu. Kalau berhubungan dengan haknya orang lain, bertambah lagi. Ya, siksanya pada hari kiamat. Bila dia mendolimi haknya Allah dengan ibadahnya, dengan syirik, bertambah lagi siksanya. Seperti itu. Kita sayang nggak sama diri kita? Sayang. Kalau kita sayang dengan diri kita, jangan biarkan diri kita dilemparkan ke neraka disisa karena dosa kita. Seperti itu kalau kita sayang dengan diri kita. Kecuali kalau kita nggak sayang, kita biarkan diri kita berbuat dosa. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bima kanu yakdibun, ya. Jadi di sini bima di sini namanya al-ba'u lis-sababiyah. Jadi diterjemahkan ada ba bima artinya dengan sebab. Ya, dengan sebab apa? Dengan sebab dari apa-apa yang dahulu mereka dustakan. Maka dari ayat ini ada beberapa faidah, ya, faidah yang bisa dipetik kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, ini berupa deskripsi ya, tidak berupa poin langsung. Ada yang berupa poin di bagian yang lain. Sesungguhnya manusia, jika dia tidak menerima kebenaran, maka saat itu hatinya punya penyakit. Fa innau yu'aqab biyajatil marad. Dan dia akan dihukum berupa penyakitnya Allah akan tambah. Setiap kali setiap kali seseorang itu menolak kebenaran, maka pada saat itu ya Allah sudah ditimpakan dia penyakit. Ya, menolak kebenaran adalah sebuah kejahatan. Sebuah
kejahatan. Allah tidak hukum dia, bisa jadi di dunia, tapi Allah hukum dia secara bertahap dan bentuk apa? Ya, sikap menolak kebenaran itu nanti Allah akan tambahkan lagi penyakitnya. Jadi penolakannya kepada kebenaran semakin bertambah. Sampai akhirnya apa? Memilih untuk kafir total atau menjelma lebih hebat menjadi munafik. Jadi hati-hati dengan maksiat. Hati-hati dengan maksiat. Jadi para ulama menyebutkan bahwasanya likulli maksiatin laha ikhwan kama anna likulli ta'atin laha ikhwan. Setiap maksiat itu dia memiliki saudara-saudaranya. Sebagaimana ketaatan dia akan memiliki saudara-saudaranya. Satu maksiat yang dilakukan dia akan memanggil saudara-saudara maksiatnya yang lain. Demikian juga satu ketaatan dia akan mengundang ketaatan-ketaatan yang lain. Maka hukuman bagi pelaku maksiat adalah akan didatangkan teman-teman maksiatnya yang lain. Sebagaimana ya pertolongan Allah kepada pelaku ketaatan, Allah akan mudahkan dia untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Lalu bagaimana solusi kita antara baik dan buruk ketemu? Maka Rasul memberikan solusi apa? Fatbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Ikuti satu maksiat yang kau lakukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus maksiat tersebut. Dan pergaulah manusia dengan cara yang baik. Dan akhlak yang bagus. Akhlak yang mulia. Apa bentuk kebaikan yang harus kita lakukan ketika kita maksiat? Dan itu akan menghapusnya. Maka Syekh Utsaimin dalam Syarah Arba'in menyatakan itu apa? Istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Itu akan menghapus seluruh kebaikan, seluruh keburukan, baik keburukan kecil maupun keburukan besar. Kalau keburukannya kecil atau dosanya kecil, itu bisa dilakukan dengan berbagai macam amal soleh, bisa hilang. Kalau dosanya dosa kecil. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahumna idza ustunibatil kabairu. Salat 5 waktu, satu waktu dengan waktu yang lainnya. Satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya dapat menggugurkan dosa-dosa di antara rentang waktu tersebut selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, ini tafsiran di antara hadis tadi. Bagaimana kita menghapus dosa? Jawabannya dirinci. Kalau misalnya dia dosa besar, ya, ataupun dosa kecil, maka taubat itu menghapuskan seluruh dosa. Ya. Kalau dosa kecil, bila seseorang tidak beristighfar, dia bisa terhapus dengan kebaikan yang lain. Tapi kalau dosa besar, terhapuskannya dengan taubat saja. Berdasarkan hadis tadi. Nah, kita kembali kepada pembahasan kita. Ini dunia hati loh ya. Dunia hati ini unik. Kita belajar tafsir untuk mengenal hati kita. Bahwasanya barang siapa yang menolak kebenaran, maka dia telah tertimpa penyakit. Fa innahu yu'aqabu ala ziyadati maradihi. Dan hukumannya, penyakitnya akan ditambah. Berdasarkan firman Subhanahu wa ta'ala tadi ya, fazadahumullahu marada. Al-maradul ladzi fi qulubil munafiqin syubhatun wa syahawat. Dan ternyata penyakit yang berada pada diri orang munafik itu terdiri 2 penyakit besar. Yang intinya sama ya tadi ketika dia menolak kekufuran. Tapi itu banyak sebab. Di antaranya adalah syubhat.
Yang kedua adalah syahwat. Maka ada di antara mereka orang munafik itu man alimal haqqa lakin lam yuridhu. Ada di antara mereka yang tahu kebenaran yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak menginginkan kebenaran tersebut. Ini namanya apa? Ya. Ini namanya mereka tertimpa penyakit apa namanya? Syahwat. Kalau para pemabuk, tahu nggak kalau mabuk itu haram? Hah? Tahu. Tapi kenapa mereka masih mabuk? Nah itu masih mendahulukan syahwatnya, nafsunya. Dan maksiat-maksiat yang lain. Termasuk sama orang kafir, munafik, memilih tetap munafik kafirnya karena ada faktor syahwat. Ya, mungkin ingin mempertahankan status quo-nya sebagai tokoh masyarakat Quraisy. Bisa jadi seperti itu. Faminhum man ishtaba alaihi. Di antara mereka ada yang tertimpa penyakit syubhat. Tersamarkan antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran yang datang Nabi Muhammad SAW, datanglah syaitan dan juga manusia-manusia yang lain menggambarkan kepada dirinya ini adalah kebatilan. Ya, kebatilan. Gitu. Jadi kebenaran dianggap kebatilan, kesesatan, ya kan? Sementara kebatilan dianggap kebenaran. Dan itu diantara sebab mengapa kebenaran itu ditolak. Ketika memandang kebenaran, ada pikirnya dipandang sebagai sebuah keburukan. Memandang keburukan, kesesatan dianggap sebuah kebenaran atau kebaikan. Itu syubhat namanya. Ya, samar bagi dirinya melihat hakikat. Dan itu terjadi pada orang-orang munafik. Dua-duanya terjadi di mereka. Dua-duanya terjadi pada diri mereka. Ya syahwat iya, ya syubhat juga ada. Ya. Faedah yang kedua. Faedah yang pertama tadi apa? Siapapun yang menolak kebenaran berarti dia telah tertimpa penyakit dan dihukumnya penyakitnya akan ditambah. Yang kedua, anna asbaba idlalil abda fahuwa minal abdi. Sesungguhnya sebab Allah menyesatkan seorang hamba itu dari hamba itu sendiri. Dengan kalimat tadi, di dalam hati mereka ada penyakit. Apa itu? Menginginkan kekufuran. Itu kan dari mereka. Maka Allah hukum tambah penyakitnya. Dalam ayat yang Allah menyebutkan surat As-Saff ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Tatkala mereka memilih untuk menyimpang, maka Allah apa? Allah simpangkan hati mereka. Jadi reaksi awal dari sikap manusia itu ini yang kemudian berakibat Allah memberikan hukum pada kondisi dia. Dan itu pilihan dia. Gak bisa dia menambahkan takdir. Dia tidak tahu apa yang takdirkan buat dirinya. Tapi dia tahu bahwa itu pilihan dia. Pilihan dia. Pelajaran berharga buat kita. Maka hati kita ini memilih untuk mengikuti kebenaran atau menolaknya. Hati kita itu memilih. Ya. Maka bila kemudian di sana yang ini disebut di sini adalah orang munafik kafirin, Allah menyesatkan mereka karena sikap awal mereka itu apa? Sudah menolak kebenaran. Maka Allah sesatkan mereka lebih jauh. Ya. Al-An'am 110 juga berfirman demikian. Surat Al-An'am 110 juga demikian. Wa naqallibu afidatuhum wa awsalahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah.
Maka kami balikkan hati dan penglihatan mereka sebagaimana ketika mereka, karena sebab mereka tidak beriman pada awal pertama kali. Jadi pertama kali dakwah, Rasulullah sampaikan tentang Islam, langsung nolak. Begitu juga siapapun manusia. Mungkin ada sekarang orang Islam yang mencontoh perilaku orang-orang munafik. Mencontoh loh ya, bukan dikatakan dia sama hukumnya, tidak. Jadi datang kebenaran sudah langsung ponis. Ia mah batil, ia mah sesat, bukan dipelajari dulu gitu. Langsung ponis. Hanya karena apa? Hanya karena apa yang didakwakannya berbeda dari perilaku masyarakat yang ada di tempatnya. Ya, itu sangat mungkin terjadi dilakukan oleh orang-orang Muslim kepada orang yang berdakwah, mendakwakan Islam. Yang bisa jadi sang dai-nya itu membawa kebaikan, membawa kebenaran. Ya, tapi sudah langsung apa? Langsung ditolak. Itu penyakit sudah itu. Maka untuk kemudian Allah sesatkan dia tambah lebih jauh, sebab karena awal dia sudah menutup pintu hatinya. Dan tutup dulu. Iya madis kan aliran sesat. Udah tutup dulu hatinya. Dia sendiri sudah bersikap. Dia sudah memponis. Beda dengan orang yang mencoba untuk membuka hati. Dia ngecek dulu. Dari mana ini? Mengapa ini? Tanya gitu kan. Dievaluasi, dipelajari. Dari mana ini kekeliruannya? Ternyata tidak ada. Mengapa kemudian? Nah begitu. Itu hati orang yang apa? Itu berarti sikap awal dia sudah baik. Ya, diteliti dulu. Itu faedah yang keberapa? Nah ini ada 7 atau 8 faedah. Ya, insya Allah sisanya kita akan lanjutkan pada waktu yang akan datang. Ini faedah berikutnya lebih seru lagi insya Allah ta'ala. Ya, jadi datang. Ya, saya tidak buka sesi tanya jawab ya, karena khawatir pertanyaan susah nggak bisa dijawab. Ya, nanti tanyakan sama yang lain saja. Saya lebih suka menerjemahkan perkataan Syekh Utsaimin saja dari kitab tafsir ini ya. Itu. Di samping juga waktu yang mungkin karena mepet ya. Itu. Saya kembalikan kepada Kang Cepi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.